Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Forlift Official. Umur boleh, tua semangat terus, lebih muda. Alamin. Pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan diberi keselamatan hingga kita dapat berkumpul dengan keluarga dan bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, pada siang hari ini Umi mau makan bersama dengan keluarga. Ini juga ada Bapak, ada Mbak Lim, ada Mas Amin. Nah, ini Umi akan coba mereview yang kemarin Umi ceritakan dulu itu. Coba lihat, siapa yang tahu ini oleh-oleh makanan khas dari Wonogiri. Coba siapa yang tahu, si hitam manis tapi rasanya ini namanya apa Mas? Ini Mas? Cabuk. Nah, cabuk asli Wonogiri. Ini segini ini walaupun kecil tapi mahal harganya ini, dan rasanya bismillahirrahmanirrahim. Umi mau mencoba. Enak, bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali. Bapak mau? Nanti. Saya dengan Korea saya. Enak sekali. Siapa yang mau? Mas Inong mau? Nanti tak kasih satu linteng segini itu harganya 3.000. Dan besok kalau pas Mas Amin sini lagi, Umi mau pesen 10 ya Mas? Siap. 10 nanti buat mbah mbahnya nanti 3, nanti biar dibagi-bagi. Biasanya orang tua yang suka kayak gini. Kalau anak-anak zaman sekarang sukanya chicken. Nah, kalau Umi sukanya ya hitam seperti ini. Makanan seperti ini, makanan zaman dahulu. Kalah. Nih, anak wedok, anak lanang sudah pulang ke Wonogiri. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di perjalanan diberikan kelancaran, sehat dan lancar sampai di Wonogiri, tidak ada halangan apapun. Umi lanjut bersih-bersih nih teman-teman. Sebenarnya mereka berdua itu kalau pulang ke Salatiga juga 1 bulan sekali, dan ini paling lama 2 bulan sekali karena ya PPKM itu jadi takut kalau mau pulang. Ini Umi mau tadi dah cuci pakaian, udah jemur nih, terus ke gawean mau lempet-lempet dan siap untuk disetrika. Nggak ada lerene, nuruti gawean tuh nggak pernah ada rampungnya. Nih, mau nyetrika dulu ya. Sambil lempet-lempet, Umi mau cerita ya teman-teman, mengulang cerita masa lalu. Dulu Umi itu hidup di desa teman-teman, hidup di desa dengan banyak saudaranya. Umi ada 7. Umi anak nomor 5 bersaudara, jadi perempuannya ada 3, terus yang 4 laki-laki. Umi anak nomor 5. Waktu itu
ya bapak sama Simbok itu ya cuma petani biasa, jadi ya tiap hari ke sawah, dan Umi pun juga membantu ke sawah. Terus lulus SMP Umi diajak sama kakak yang di 411 itu, diajak jualan. Jadi kakak itu kan kerjaannya jadi guru lah, Umi suruh jualan ayam di pasar Rejosari. Waktu itu Umi masih kecil, masih ya lulus SMP itu kira-kira umurnya ya 16 tahun. Umi udah jualan ayam di pasar Rejosari. Dan Umi juga waktu pertama kali jualan juga takut, Umi itu takut, nggak berani. Terus kalau berangkat dari rumah ke pasar itu sebetulnya deket dari rumahnya kakak, kan kakak dulu di asrama 411 itu, jadi kalau ke pasar Josari itu lumayan dekat, tapi Umi nggak berani sendiri, itu nggak berani karena ya maklum saja orang desa ke kota, lihat mobil, lihat bis besar aja takut waktu itu, jadi nggak berani ke pasar sendiri dan masih diantar. Suka dukanya waktu jualan laju yaitu kalau pulang, Umi pulang sore, kalau hujan juga kehujanan, kalau panas juga kepanasan, namanya juga masih kecil, bawa keberatan, kadang juga cari angkotnya itu susah. Kadang-kadang kalau waktu anak-anak sekolah itu pulang, Umi itu nggak dapat tempat, nggak dapat bisa naik angkot tuh karena penuh dengan anak-anak sekolah. Karena Umi yang dibawa Umi itu kan ayam masih hidup. Nah, ayam broiler itu kan kalau masih ada bulunya, masih hidup itu kan baunya nggak enak lah. Kalau Umi ikut bareng sama anak-anak sekolah tadi, anak-anak sekolah itu nggak mau karena ada Umi dan ada ayamnya itu, jadi mereka mending cari angkot yang lain. Dan waktu itu Umi juga cuma bisa, ya Allah, seandainya aku itu sekolah seperti dia, mungkin apakah juga seperti itu gitu. Kalau ada orang yang bawa ayam nggak mau jadi satu loh, padahal mereka itu juga yang SMA itu juga seumuran dengan saya. Mungkin ada juga yang teman saya yang melanjutkan sekolah, karena Umi kan cuma lulus SMP. Lah mereka yang melanjutkan sekolah yang di SMA, mungkin di STM itu kan ke Salatiga. Jadi mungkin di antara mereka itu ada yang teman Umi waktu SMP dulu. Jadi yang lain pada sekolah, Umi udah jualan ayam. Jadi ya suka dukanya seperti itu. Mungkin ya dimarahi orang karena ayamnya bau, atau ya mereka risih dengan ayam gitu. Tapi Umi yes bismillah namanya. Kadang-kadang juga sempat sedih dan kayak ngelokro, tapi saya mau jualan apa, mau kerja apa. Dan saya juga udah enjoy dengan pekerjaan jualan itu, walaupun dengan resiko kalau bawa ayam hidup itu kadang-kadang Umi juga takut ayamnya mati gitu. Jadi Umi bawa perlengkapan untuk nyembelih ayam di jalan. Jadi bawa pisau, bawa plastik untuk jaga-jaga kalau seandainya ayamnya itu ada yang mau mati, itu Umi cepet-cepet disembelih, karena biar kita nggak jual ayam yang udah mati duluan apa gimana. Itu Umi cepet-cepet potong ayam itu jadi sah untuk dijual. Waktu itu ya memang ya
agak susah dan repot karena bawa peso, bawa tempat darahnya itu kalau disembelih di jalan gitu teman-teman ya. Mungkin anak-anak yang lain seusia saya pada seneng-seneng sekolah, Umi sudah cari uang, udah jualan. Tapi Umi tetap bersyukur karena tidak ada kebahagiaan yang dapat instan, itu enggak ada, harus kita berakit-rakit dahulu dan bersenang-senang kemudian. Mungkin itu dulu ya teman-teman ya, cerita dari Umi. Lain waktu, lain kali bisa dilanjut lagi karena cerita Umi masa lalu itu kalau diceritakan panjang banget. Enggak cerita apa-apa, cuma cerita pengalaman waktu Umi dulu masih kecil, ya enggak kecil lagi, masih kira-kira ya seusia anak SMP, SMA itu, yang lain sekolah, Umi jualan ayam. Dan untuk teman-teman mungkin yang mendengarkan cerita ini, atau mungkin teman saya yang di desa sana, atau teman saya waktu SMP dulu yang mendengarkan cerita ini, mungkin tahu awal kisah saya yang masih panjang, nanti Umi ceritakan di lain waktu. Dan oke teman-teman, itulah cerita Umi, dan kapan-kapan insya Allah bisa disambung lagi. Doaku semoga teman-teman dimanapun berada, saudara Umi, orang tua Umi dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Hidup bahagia apabila kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.